Selamat pagi semua, thank you diberikan kesempatan Pastor Brian dan semua teman-teman. Perkenalkan saya Yeri Pati Nasarani dan bangga banget di hari dan momen ini bisa berbagi buat teman-teman sekalian dan saya tahu bahwa kita adalah orang-orang yang diizinkan ada di masa yang tepat nih. Di ulang tahun Indonesia yang ke-76, Indonesia punya kado spesial yaitu kita semua yang ada di tempat ini yang akan melahirkan banyak sejarah baru, lalu akan ada di pergerakan di depan, melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa. Dan suatu saat apa yang kita kerjakan juga akan dilihat dan diikuti oleh generasi selanjutnya. Jadi sekali lagi, Pastor Brian, thank you semua. Ya, salam kenal dan mudah-mudahan bukan hanya pertama dan boleh menjadi bagian juga dari semuanya. Ya, siapapun kita, kalau kita lahir di Indonesia, kita harus lahirkan Indonesia di hati kita. Kenapa kita lahir di tanah Indonesia? Supaya Indonesia itu lahir di hati kita. Itu sebabnya kita nggak boleh cinta Indonesia pas bulan Agustus atau November aja. Gitu. Indonesia nggak boleh menjadi sebuah segmen acara. Ya, Tuhan di hati, Garuda di dada, itu harga matinya. Bahwa tanah ini punya purpose, tanah ini punya destiny, dan di dalam destiny tanah Nusantara ini adalah kita, orang-orang yang diizinkan lahir, berdiri, dan punya hati. Itu sebabnya momentum baik pada pagi hari ini untuk kembali melahirkan Indonesia di dalam hati kita. Kembali cinta mula-mula pada Indonesia. Teman-teman, hari-hari ini semua orang lagi letih sama Indonesia. Capek dengan pemerintahan yang ada, dengan kebijakan-kebijakan yang sedang ada. Tapi biarlah pada pagi hari ini kita boleh kembali tertanam. Bukan hanya di gereja, tapi tertanam di Indonesia. Ditanam di Indonesia. Menjadi sari-sari Indonesia sehingga one day, suatu saat, ya kepentingannya adalah ini, sejarah baru di kemudian hari itu terlahir lewat kita. Nah itu sebabnya setelah kita tahu bahwa sebuah ekspresi ketuhanan di negara ini dipimpin oleh ketuhanan yang Maha Esa, supaya apa? Supaya orang-orang yang menjalani bangsa ini tahu persis bahwa kemanusiaan itu menjadi part penting di dalam tatanan hidup manusia. Yang hidup di bangsa Indonesia ini manusia. Itu sebabnya kita nggak boleh salah dalam berinteraksi dengan sesama manusia, dan kita harus punya sebuah keseragaman dari cara melihat manusia sebagai orang atau makhluk juga yang dicintai Tuhan gitu. Makanya saya percaya bahwa kemanusiaan itu sebuah ekspresi terbesar surga. Gitu. Orang-orang nggak boleh cuma gila surga, harus gila manusia, gitu. Karena kalau surga diperas, ya ini bahasa apa ya, nggak tahu ya. Kalau surga diperas, pasti keluarnya manusia. Kalau hati Tuhan diperas, pasti keluarnya manusia. Makanya energi dari ketuhanan itu pasti kemanusiaan. Baru abis itu kita mungkin minggu depan bahas persatuan, lalu kerakyatan dan keadilan dan sebagainya. Tapi kita nggak bisa ngomong banyak kalau part kemanusiaan ini humanity ini nggak menjadi apa ya, orientasi tertinggi orang-orang yang beragama gitu. Nah makanya negara ini sedang dipecah apa semangat kemanusiaannya. Saya kasih contoh ya. Kalau kita ambil tengah-tengah Indonesia, Kalimantan, lalu Kalimantan ke arah timur, Papua, Ambon, NTT, Manado, maka kita akan melihat kecenderungan penduduknya beragama Kristen dan Katolik, betul nggak? Lalu dari Kalimantan ke barat, Padang, Bengkulu, Aceh, Jawa Barat, maka itu berpenduduk Muslim. Kenapa? Karena memang sudah diatur sedemikian sehingga mudah banget terpecah dari awal. Mindset kita, manusia itu dipancing egonya supaya dia bisa merasa lebih baik dari yang lain dan tidak dibiasakan atau dikondisikan bersama. Oke, yang tinggal di Jakarta, kita tahu lah, kalau ke Jakarta Barat dan Jakarta Utara,
beda pasti kalau sama ke Jakarta Selatan atau ke Jakarta Timur. Bukan atmosfer rohaninya, orang dagangnya juga beda. Ya, ya kalau dagang di Jakarta Barat dan Jakarta Utara itu biasanya ditawar, tapi situ nggak dibeli. Kalau jualan di Jakarta Selatan mau ada promo apa orang nggak peduli beli. Tapi sadar nggak sadar kita tuh dikotak-kotakan oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab atas bangsa ini. Artinya apa? Humanity kita tuh diperes gitu, ya kan? Sehingga kita terjebak dalam sebuah stigma negatif di bangsa ini. Orang-orang rohani kejebak di sini. Banyak banget akhirnya gereja-gereja yang base-nya kesukuan sulit banget bersatu. Itu baru ngomong suku ya. Belum ngomong soal baptisan. Belum ngomong soal basaro dan tepuk tangan dan sebagainya. Kita tepuk tangan sih tiap hari Minggu. Tapi kita saling cibir satu sama lain. Kita sulit bersatu. Saya hadir ya. Diminta berbicara di satu momen membahas tentang waktu itu LGBTQ. Yang hadir hamba-hamba Tuhan di Malang waktu itu. Lalu mereka lempar statement, lalu saya lempar satu statement yang membuat saya nggak diundang lagi di situ. Sampai hari ini. Saya bilang nanti dulu sebelum kita menghakimi teman-teman yang LGBTQ, saya bilang gini, anak-anak Tuhan juga cenderung menyukai hubungan sejenis kok. Wah langsung mereka marah kayak. Maksudnya apa? Cuma bergaul dengan agama sejenis. Cuma bisa akrab dengan gereja sejenis, doktrin sejenis, lalu komsel sejenis. Sadar gak kehidupan kerohanian di bangsa kita nih ya, nggak tahu kalau yang lain. Yang rohani banget, bergaulnya yang rohani banget. Yang mukanya sering muncul di story itu, bergaulnya yang itu terus. Nah ada level bawah, ada level paling bawah. Yang nggak rohani, yang nggak rohani, yang setengah rohani, yang setengah rohani. Kita tuh sulit banget memakai kacamata Tuhan tentang kemanusiaan. Makanya ketika firman mendarat di hidup seseorang, dijungkir balikan semua paradigma kita. Dibilang gini, siapa yang melakukan pada orang yang paling hina, dia sedang melakukannya untuk aku. Makanya saya setuju dengan sebuah statement humanity above religion, kemanusiaan di atas aktivitas keagamaan. Jelas, kadang-kadang kita bilang gini, kita tahu teorinya bahwa yang terbesar yang melayani kita ini hamba. Kita ini hamba Tuhan gitu ya. Tapi kadang kalau kita datang ke satu tempat, gereja lah atau tempat pelayanan atau apa saudara. Kadang-kadang kan kalau tempat ibadah itu kursi pertama sama kursi kedua sampai belakang beda. Kursi pertama yang sofa spesial, ada minumnya, ada ininya dan sebagainya. Nah kadang-kadang kita terjebak dalam stigma. Kita gagal dalam melihat manusia yang adil dan beradab dari sisi Tuhan. Makanya bangsa ini perlu orang-orang yang bertuhan. Bangsa ini perlu saudara dan saya untuk melahirkan, ini perhatikan baik-baik, tabrakan budaya antara orang-orang yang rasis, orang-orang yang menciptakan level kasta, dengan orang-orang yang punya hatinya Tuhan, yang memandang manusia dari sudut pandang Tuhan. Gitu. Kalau enggak itu akan bermasalah di kita sendiri. Contoh, saya udah nikah, istri saya kungkung poponya orang Shanghai asli. Saya orang Timur, pakai baju Papua, bawa suara dari Timur. Papa Ambon, Mama Manado, ya. Sebelum nikah saya bawa calon istri saya ke keluarga Timur. Bagus. Perbaikan keturunan. Wih, ini lucu anaknya nih pasti nih. Ya kan, kopi-kopi susu dikit, ya kan. Ya, bagus lah. Gitu dong kalau milih, gitu kan, kalau orang Timur gitu. Nah, pas Imlek, saya yang dibawa ke keluarga istri saya. Begitu mereka lihat saya, hitam, rambut keribu, kalau ada rambut, mata menyala, tatoan, dipanggil, C, sini lu C. Lu udah gila ya mau nikah sama Van model gitu. Wah gitu kan. Lu pacarin. Nah, kehidupan di dalam Tuhan harusnya menghancurkan itu tuh. Gak ada orang boleh lagi terjebak dalam sebuah kandang di mana kita nggak bisa keluar dari situ. Contoh lagi, apa yang di dalam pikiran kita nih yang di Indo ya,
Awas lo, gue bawa orang Ambon lo. Ambon. Pernah dengar nggak? Hati-hati sama orang Padang. Hati-hati sama orang Jawa. Di depan beda, di belakang beda. Semua itu stigma. Stigma sehingga menghancurkan nilai sakral manusia yang seutuhnya. Sehingga manusia yang menjalankan ketuhanannya pun sulit berinteraksi. Saya berani berkata kok banyak gereja ditutup, terutama di daerah Tangerang. Bukan karena ini bayar harga untuk Yesus, bukan. Karena nggak pernah silaturahmi pendetanya. Parkir sembarangan, buang sampah sembarangan, pas sholat Jumat justru pasang musik keras-keras, pas azan justru masak musik keras-keras. Gitu. Nah, saya mendorong setiap kita, Indonesia, bangsa ini memanggil orang-orang yang berani melahirkan Indonesia dari hatinya. Untuk apa? Untuk kembali memanusiakan orang-orang Indonesia dari kacamata Tuhan. Gitu. Makanya harusnya semakin kita kenal Tuhan, semakin luas kita bergaul gitu. Ya, salah satu bahasa kasih yang harusnya kita leluasa dalam berucap adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu, dan semuanya. Kalau masuk ke kalangan yang lebih nyantai, ya, ini ya, saya kasih contoh ya. Kenapa satu kali nih, saya layani satu orang nih. Ini dia benar-benar belum pernah ke gereja, belum pernah ngerasa kehadiran Tuhan. Terus tiba-tiba dia ngalamin kayak duo maut yang tadi mimpin pujian tuh. Mimpin pujian terus tiba-tiba hadirat Tuhan turun. Hadirat Tuhan turun, terus orang mulai nangis, dia juga mulai nangis. Terus teduh kan. Tahu dia teriak, saking happy-nya. Enak banget nih. Apaan nih, Pak? Ini baru ini. Itu hadirat Tuhan. Terus semua nengok. Langsung saya berdiri sebelah dia. Tolong jangan marah Pak Panatua, jangan. Cuma ini bahasa yang dia mengerti. Itu ketika kita gagal memandang manusia, kedua kita pasti gagal berbahasa manusia, bahasa kasih. Maka ada lebih penting dari bahasa roh, yaitu bahasa kasih. Di mana kita bisa berbahasa dan akhirnya chord yang menjadi powerfulnya, dan menurut gue ini yang akan menjadi powernya gereja yang Tuhan percayakan kepada Pastor Brian dan teman-teman sini adalah koneksi, hubungan. Dan jujur gereja-gereja banyak di Indonesia sedang mati dalam hubungan. Kenapa harus undang artis? Karena mereka nggak mampu ngajak. Kenapa ngundang membuat sedemikiannya entertainment? Karena kalau nggak ada itu, mereka nggak bangun, mereka nggak build hubungan. Mereka nggak berani berkata, bro lu nyantai, lu mau pakai baju tidur kayak mau ngambil apa kayak ya terserah aja, lu mau ya nyantai lah gitu. Dan ya itu menurut gue sebuah blessing yang akan dipercayakan buat teman-teman bahwa ketika Indonesia lahir di sini, maka dianugerahkan Tuhan untuk luas bergaul, bersahabat dengan siapa aja, termasuk pada mereka yang meninggalkan Tuhan, termasuk pada mereka yang nggak percaya Tuhan, gitu. Nah, ketika saya ngerti gini nih, konsep gini nih, keadilan, kemanusiaan yang adil dan beradab, lalu gue mencoba menggunakan instrumen itu di dalam hati dan mulai pelan-pelan masuk ke marketplace akar rumput, dan tahu nggak teman-teman, disambut dengan luar biasa. Ternyata bangsa ini haus akan orang-orang yang melihat secara manusia. Jujur, hari ini ditanya kabar orang tuh udah senang banget. Gitu. Apalagi kita membangun sebuah hubungan. Makanya harusnya kita memutuskan hari ini sebagai anak bangsa. Kita mau jadi singa yang ada di kebun binatang kah? Yang orang lihat, wih keren, orang bayar, atau kita mau menjadi singa yang ada di padang belantara, yang memang destiny dan habitatnya ada di situ. Makanya kita mesti keluar dari stigma yang berkata bahwa berhentilah jadi jago kandang. Ada ayat
di kitab Ayub yang berkata, singa akan binasa kalau kehabisan mangsa. Kita nggak bisa bertahan kalau kita nggak penetrasi masuk untuk memberkati bangsa ini. Semua kekuatan kita, intelektual kita akan keluar dengan seperti air yang nggak ada habisnya. Ketika kita mulai menjadikan muara, yaitu Indonesia, sebagai awal dari pemuritan kita, awal dari dekapan kita masuk. Dan sekali lagi, bangsa ini kehausan membutuhkan orang-orang yang seperti ini. Dan disitulah gue mulai masuk melalang buana dengan leluasa, bicara di pesantren, masuk ke wihara, bicara nginep di pesantren, lalu ngomong ke segmen-segmen yang orang susah banget masuk. Saya tidak masuk dalam 5 cara memenangkan orang ini. Seperti yang Pastor Brian bilang, Indonesia ini butuh kesatuan, bukan kristenisasi. Jadi tinggalkanlah metode-metode yang memalukan itu. Itu prank namanya. Ya itu prank, model-model gitu ya. Jadi kita nggak perlu lakukan hal yang seperti itu. Dan sekarang pintu ini masih terbuka lebar, bahkan dibuka semakin lebar. Siapapun bisa masuk gitu loh. Saya Tuhan izinkan ada masuk berbicara di portal-portal yang menurut banyak orang, meskipun ini asumsi, kalau lo bisa ngomong di portal ini, wah itu sebuah pencapaian dari pansos lah, katakanlah seperti itu. Tapi percuma ada di situ kalau kita sekarang gini, saya sadar bahwa apa sih yang mereka butuhkan, apa yang Indonesia butuhkan, hati dan cara pandang kita tentang manusia, begitu. Makanya waktu awal pandemi COVID-19 saya ikutan berbagilah seperti teman-teman. Tapi saya pilih segmen yang kayaknya udah pasti orang model gini jarang dapat bantuan. Pertama saya bagi bantuan kepada teman-teman transpuan, teman-teman waria. Nah, habislah dibully, wah gitu. Tapi yang lapor kan bukan cuma pendeta sama ustadz aja, mereka juga. Gitu. Saya berbagi sama teman-teman debt collector, saya berbagi sama teman-teman yang bekerja di dunia malam, penari striptis, bartender, terapis pijat plus, DJ dan sebagainya. Artinya ketika hati ini luas, maka Tuhan akan mampu mendaratkan kepercayaan yang besar. Gitu. Sekarang sehingga itu bukan cuma membawa kepentingan Tuhan aja, tapi juga kepentingan kita. Makanya dengar, orang-orang yang bergerak dalam hati dan derap seperti ini, one day dia akan mudah menemukan pasangan yang terbaik. One day anak yang lahir adalah keturunan ilahi, anak bangsa. Anak yang dibutuhkan bangsa Indonesia juga. Keluarga kita akan menjadi sebuah keluarga yang sangat powerful. Saudara buka mata. Di depan kita baru kita lihat 2 orang juara yang kebanjiran hadiah dan promosi yang luar biasa. Karena 2 anak bangsa ini berhasil memenangkan medali emas di Olimpiade. Nggak kehitung, bereret tuh jumlahnya. Tapi dengarin baik-baik. Sebagian besar orang di bangsa Indonesia hanya memberi penghargaan pada orang-orang yang berhasil, orang-orang yang di atas. Wah, tapi Tuhan juga memberi penghargaan pada orang-orang yang gak naik kelas, orang-orang gagal, orang-orang pecundang, pekerja seks, orang dengan HIV/AIDS, pecandu narkoba, teroris. Dan Tuhan butuh orang-orang untuk menerjemahkan keadilan. Bukan cuma sebuah penghargaan pragmatis yang besar-besar aja. Tapi Tuhan juga butuh orang-orang yang mampu memberikan sebuah apresiasi kepada orang yang lagi di dalam kegelapan, yang lagi nangis, yang lagi kedinginan, yang lagi kesepian. Ada orang-orang yang memberi penghargaan yang sama, bahwa di mata Tuhan semua berharga. Saya mau tutup dengan ini. Kalau udah ngomong gini, rasanya pengen 2 jam gitu.
Satu kali Om Deddy Kobuser bikin satu statement. Nih, tapi udah lama ya. Nih, orang pecandu narkoba tuh kayak gini nih, diambil gelas, pecahin telur, terus dikocok gini. Ini otaknya pecandu narkoba nih, makanya lu jangan pakai narkoba. Tersinggung saya sebagai mantan pemakai. Nggak gitu juga kali, gitu. Dan akhirnya saya buat satu video juga yang nggak mungkin didengar lah siapa dia sama saya, tapi bodo amat lah. Lalu saya di dalam video itu saya buat sebuah ilustrasi yang udah banyak orang tahu lah. Uang 2.000, uang 100.000. Uang 100.000-nya saya lecek, saya banting, saya injek, saya lecek, saya banting, saya injek, saya lecek, saya banting, saya injek. Lalu muncullah 100.000 yang kotor dibanding dengan 2.000 yang mulus. Lalu saya tanya dengan banyak orang, pilih yang mana? Mau 2.000 mulus dan harum, atau 100.000 lecek, bau, dan kotor? Semua masih milih 100.000. Ya iyalah, 2.000 dapat apa? 100.000 lumayan. Loh, kenapa masih milih yang kotor? Karena nilainya nggak berubah. Banyak orang hari ini hidupnya lecek, kotor, hamilin orang, pukul orang, dihamilin orang, lakukan begitu banyak hal bodoh, melakukan begitu hal konyol, begitu hal hancur, begitu hal terpuruk dengan sebuah kekonyolan dan kegagalan yang begitu parah. Tapi ada kabar baik buat Indonesia. Nilai manusianya tidak pernah berubah. Seharga darah Sang Pencipta. Andai kata kita cuma satu orang, dia akan tetap naik ke atas kayu salib untuk tebus kita. Sorga, dengar baik, please dengar baik. Ketika orang lagi tergila-gila dengan surga, pengen buat baik supaya masuk surga, yang punya surga ninggalin surga buat kita, untuk nunjukin kita lebih berharga dari surga. Orientasi Tuhan bukan surga. Surga gak ada artinya tanpa kita. Tuhan tuh sangat manusia banget, sangat kita banget. Maka dia memilih tinggalin, lahir dengan meninggalkan dengan rupa manusia karena cinta. Karena cinta, dia gak mau jauh. Bayangin kalau orang-orang yang seperti ini berdiri dan melakukan banyak hal untuk Indonesia. Sejarah turun-temurun akan tercipta. Bukan orang-orang yang gila surga, tapi orang-orang yang berjalan bersama Tuhan, mencintai dan mengasihi Indonesia. Saudara, di situ nggak terbantah. Kadang-kadang ya jujur nih, saya sering diajak debat sama teman-teman beda agama. Ya udah, mana ada ayatnya Yesus adalah Tuhan? Sembahlah ya, begitu-begitulah. Soalnya memenangkan perdebatan paling mudah ada lagi ini. Di antara dua orang debat, taruhlah di tengah-tengah seorang yang kusta, seorang yang HIV, seorang yang terpuruk. Siapa yang bisa meluk, dukung? Sederhana, itulah doktrinnya sehat. Perdebatan dimenangkan selalu oleh orang-orang yang tahu bagaimana mengutamakan kemanusiaan di dalam doktrinasinya. Makanya ketika berdebat dengan orang-orang yang sangat teologis, tapi sangat tidak humanis, kadang-kadang saya lakukan gini, oke bro, kita debat, oke lu menang ya, oke, ya udah gue cabut. Gitu, karena nggak akan ada habisnya. Gitu, kita nggak bisa habiskan energi. Kita nggak bisa habiskan energi. Jadi menurut saya gini, keagamaan akan gagal total ketika tidak ada kemanusiaan yang adil dan keberadaban di dalamnya. Dan bangsa ini membutuhkan itu. Semua segmen sektor agama, kebudayaan, pendidikan, olahraga membutuhkan orang-orang yang dengan pandangan itu. Nah, itu sebabnya tidak mungkin bisa dimulai kalau kita tidak membuka hati kita dan mengizinkan
pencipta langit dan bumi. Aduh, saya kalau ngomong ini, hati saya bergetar, saudara. Dia berhak tinggal di mana aja. Dia berhak tinggal di tempat yang indah, gedung yang indah. Dia berhak tinggal di mana. Tapi dia memilih tinggal di dalam kita, manusia. Bersemayam di dalam kita. Memberikan kehangatan, memberikan kekayaan, memberikan kepenuhan, sehingga kita nggak perlu menjadi pengemis-pengemis cinta, pengemis-pengemis pelayanan, pengemis-pengemis apapun. Dia memilih tinggal di dalam kita. Soalnya apa yang terjadi kalau Tuhan tinggal di dalam kita? Kita tidak hidup mengejar tujuan. Kita hidup menyatakan tujuan yang sudah ada sama kita. Kita nggak kejar, tujuan sudah ada. Setiap hari kita keluarkan tujuan itu. Itu sebabnya nggak mungkin bisa terjadi kalau kita tidak pernah izinkan Dia feel at home di dalam batin dan hati kita. Tanpa itu, kita nggak mungkin bisa melihat manusia dari sudut pandang cintanya. Soalnya kenapa kalau kita datang sama Tuhan, tidak mungkin mata penghakiman akan memandang kita. Karena dia tahu kita dari A sampai Z. Dia tahu udah. Harusnya Indonesia dipandang. Saya mengajak saudara, memandang Indonesia di ulang tahun yang ke-76 ini. Dengan pandang dan hati Tuhan yang tinggal di dalam kita. Itu sebabnya hari ini, siapapun saudara, kalau kau rindu, buka hatimu. Mengizinkan pencipta langit, bumi, tata surya, bima sakti, molekul paling kecil, pencipta DNA, pencipta semua yang indah. Tapi dia memilih tinggal di dalam hati kita. Siapapun saudara hari ini, yang kau rindu, buka hatimu. Izinkan dia bersemayam selama-lamanya. Saudara tahu arti selama-lamanya menurut saya gini. Andai kata nih, mudah-mudahan tidak. Kita nggak ketemu lagi nih, andai kata. Kita akan ketemu dalam kekekalan. Karena yang masuk dalam hati kita, dialah Allah yang kekal. Tak perlu takut akan apapun. Maka disitulah muncul sumur damai. Baru kita bisa berkata, damailah Indonesiaku. Siapapun saudara, saya nggak tahu. Saat ini, tundukkan kepalamu. Saya ajak saudara berdoa. Kalau ada di antara saudara, saya tahu ada di antara saudara hari ini, mungkin engkau ada dalam sebuah petualangan hidupmu, mencari sesuatu atau menemukan sesuatu, atau tiba-tiba kau tersentuh, kau tergerak hari ini. Atau hari ini kau sadar betul, aku harus lahirkan Indonesia. Saudara dengar baik-baik. 76 tahun yang lalu, inisiatif Tuhan yang sama melahirkan bumi pertiwi ini. Tuhan yang sama juga mau melahirkan sesuatu di dalam hatimu. Kalau kau tahu kau butuh dia, dan kau tahu hatimu kosong saat ini, saudara ikuti doa saya. Ucapkan kata-kata ini dengan tegas. Dan saya percaya, untuk kau mengambil satu langkah, Tuhan akan buat ribuan langkah di depan. Tuhan, aku buka hatiku. Ikuti saya, saudara. Mengundang kau masuk di dalam hatiku. Tinggallah, jadilah Tuhan. Bersemayamlah, feel at home di dalam batinku. Mulai saat ini aku milikmu sepenuh dan seutuhnya. Engkaulah tujuan hidupku. Tuhan, ku percaya namaku ada di dalam kitab kehidupanmu. Mulai hari ini, aku menyerahkan kehendak bebasku ke dalam tanganmu. Sebelum aku melangkah, mengasihi, mulailah dari aku. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan yang berikut saya, satu lagi, saudara yang sudah lama ikut Tuhan, hari ini hatimu kosong, gak ada getaran apa-apa.
engkau capek, engkau dingin, dan kau bersyukur ikut ibadah kayak gini. Tapi begitu banyak tekanan, COVID, pekerjaan buat kau mungkin berat dan mungkin kau kehilangan gairah. Dengar baik-baik. Untuk itu Tuhan izinkan Pastor Brian mengundang saya ngomong khusus hari ini tuh khusus untuk kamu yang lagi capek, butuh kekuatan baru. Spesial karena Tuhan cinta kamu. Bukti Tuhan masih cinta adalah kita ketemu hari ini, tidak kebetulan. Aku berdoa siapapun yang lagi mengalami, berikan kekuatan yang baru, peluk dengan kasih-Mu, banjiri hati mereka dengan cinta-Mu kembali. Kembalikan kami pada kasih yang mula-mula. Tuhan tolong kami, pegang tangan kami dengan tangan-Mu yang berlubang. Tuhan segarkan kami, teguhkan panggilan kami. Teguhkan panggilan kami. Dimanapun kami berada saat ini, cinta-Mu mendekap kami. Terima kasih Engkau baik Tuhan, buat kami makin jatuh cinta dan terpesona kepada Engkau. Kami serahkan kepada tangan-Mu dan Tuhan, Kau tidak perlu tunggu orang lain untuk Indonesia. Ini kami, ini hidup kami. Silakan pakai dengan anugerah-Mu. Dalam nama Yesus, kami alaskan doa dan ucapan syukur. Amin. Hey guys, thank you for watching this message. Kalau kalian merasa terberkati, ada 3 hal yang kalian bisa lakukan. Yang pertama, kalian boleh komen, like, share, dan subscribe YouTube channel kita Empower Indonesia. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram account kita @empower.id. Yang kedua, ada link di description box di bawah sini yang kalian bisa isi supaya kita bisa mengenal kalian lebih baik lagi. Dan juga yang ketiga, kalau kalian ingin mendukung Empower Indonesia secara finansial, kalian bisa melakukannya melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. We want you to not just watch this moment, but be a part of this movement. Thank you, God bless you, and have a great week.